KKB Papua tebar ancaman maut di tengah hutan, mau menculik para gadis muda. TNI tak tinggal diam. Sengaja saya datang langsung supaya meningkatkan moral dan semangat anggota saya ini. Ada 400 orang yang akan berangkat. 2 hari lagi akan diperiksa oleh ASOP, Kepala Staf Angkatan Darat, untuk melihat kesiapan. Dan nanti sebelum berangkat juga akan diperiksa oleh ASOP Panglima TNI. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Kalian adalah kesatria bangsa yang siap ditugaskan untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Saya perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, lakukan terus pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Terus berjuang, negara tidak boleh kalah. Lakukan perjuangan, lakukan langkah-langkah terbaik yang bisa saudara-saudara semua laksanakan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tampaknya mulai terdesak dan tertekan di tengah persembunyian. Diduga mereka mulai krisis logistik sehingga menebarkan ancaman yang mengerikan. Ancaman mereka tidak main-main, yakni melakukan aksi penculikan. Target yang akan diculik jelas para gadis muda dan anak-anak kelompok rentan. TNI Polri pun yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi tentu tidak tinggal diam dengan rencana KKB ini. TNI dan Polri juga melayangkan ancaman untuk KKB Papua jika mereka berani menjalankan rencana terornya. Sebelumnya diketahui viral video pentolan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua memberitakan culik gadis dan mengancam akan membunuh anak-anak demi mendapatkan uang untuk makan. Dalam video yang beredar, tampak 3 anggota KKB Papua tengah berkomunikasi dengan orang lain yang tak diketahui lokasinya menggunakan handi-talkie. Seorang pria yang tengah berbicara dalam video itu diduga pimpinan KKB Intan Jaya di distrik Kebo, Kabupaten Paniai. Ia dalam pernyataannya menantang aparat TNI dan Polri untuk berperang, termasuk mengancam akan menembak pesawat sipil dan militer, juga mengancam Bupati Paniai. Seperti dilansir dari Kompas TV dalam artikel KKB tantang perang hingga ancam culik gadis di Papua. Sementara itu seorang lainnya tampak membawa senjata api laras pendek jenis revolver, sedangkan 1 orang sisanya merekam video tersebut. Dalam video yang sama, anggota KKB Papua itu meminta agar semua senjata di kampung Megataga dibawa ke Kabupaten Paniai. Mereka meminta dibawakan senjata karena akan melakukan aksi di distrik Kebo, Kabupaten Paniai. Tidak hanya itu, KKB Papua juga berencana mengganggu kampung halaman Bupati Paniai, Meki Fritz dan Frans Nawipa, serta akan membunuh orang di Enaratoli. Adapun gangguan tersebut dilakukan KKB Papua karena dipicu oleh Bupati Paniai dan keluarganya yang dianggap tidak bertanggung jawab atas uang mereka sebesar 2,35 miliar rupiah. Bukan hanya mengancam akan membuat perang di Enaratoli dengan menembak pesawat, baik pesawat sipil maupun helikopter TNI dan Polri. KKB Papua juga disebut memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan penculikan kepada gadis-gadis dan membunuh anak-anak. Menanggapi video tersebut, Kodam 18 Cendrawasih dan Polda Papua tengah melakukan pendalaman dan identifikasi terhadap 3 anggota KKB yang terekam di dalam video tersebut. Dugaan sementara ketiganya merupakan anggota KKB Intan Jaya. Kapten Kokop Wilham III Kolonel CZI IGN Surya Setawa mengatakan video ini menjadi bukti dan fakta bahwa KKB Papua sebagai front bersenjata OPM sering melakukan perbuatan intimidasi dan juga teror. Untuk itulah TNI dan Polri akan melakukan tindakan tegas kepada KKB Papua sebagai upaya penegakan hukum dan aturan serta menjaga kedaulatan negara sehingga terwujud Papua yang damai dan sejahtera. Surya Setawa juga menawarkan kepada KKB Papua 2 pilihan. Yang pertama, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan bersama-sama komponen bangsa lainnya ikut membangun serta mensejahterakan Papua. Yang kedua, diburu oleh TNI. Sementara itu ada cerita menarik yaitu pentolan KKB yang kembali kepada NKRI.
Didampingi ibu dan istri, pimpinan KKB Papua di distrik Kasiwo, Kabupaten Yapen, Papua, menyerahkan diri dan menyatakan setia kepada NKRI pada Rabu 17 Maret 2021 lalu. Saat itu, Noak Orai mencium bendera merah putih di depan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi. "Saya NKRI, saya Indonesia," kata Noak di halaman Polres Kepulauan Yapen. Noak juga menyerahkan 2 senjata rakitan, amunisi, dan bendera bintang kejora dan seragam loreng. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi menjelaskan, pendekatan yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk mengajak Noak bergabung lagi dengan NKRI tak mudah. Noak menurutnya sempat ragu karena khawatir akan reaksi aparat keamanan. Namun setelah dilakukan pendekatan dengan tetap mengedepankan kemanusiaan dan mengutamakan kesejahteraan Noak sekeluarga, polisi berhasil meyakinkan pimpinan KKB tersebut. Dalam kesempatan itu, Noak juga sempat mengajak rekan-rekannya di KKB untuk menyerahkan diri kepada teman-teman di seluruh Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen yang masih mendukung memperjuangkan kemerdekaan Papua, agar segera mengikuti jejak saya bergabung dengan NKRI, ujar Noak. Sementara itu, Ferdian mengaku akan meminta pemerintah daerah setempat agar mendukung Noak. Pemda harus memperhatikan saudara Noak Orai karena dia salah satu dari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, jelas Ferdian. Seperti diberitakan sebelumnya, Noak saat itu juga menyerahkan 2 pucuk senjata api rakitan dengan sejumlah 15 butir amunisi. Amunisi itu terdiri dari 7 butir peluru tajam SS1 kaliber 5.56 mm, 7 butir peluru revolver kaliber 86 pin, serta 1 butir peluru SS1 V5 kaliber 5.56 mm. Sementara itu, ratusan prajurit Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda sudah siap diterjunkan ke Papua. Prajurit tempur TNI AD yang dikenal dengan sebutan pasukan setan itu akan bertugas menjaga NKRI, termasuk memburu kelompok teroris separatis OPM. Seperti yang diketahui, pasukan setan TNI benar nyata dan bukan mitos. Siap menangani hutan Papua Indonesia yang kini sedang membutuhkan bantuan. Pelasi dari akun Instagram Info Komando dan sumber lainnya, rencana sebelum berangkat ke medan pertempuran, pasukan setan telah digembleng mengenai pengetahuan, keahlian, mental, fisik, sarana prasarana, dan persenjataan Yonif 315 Garuda. Dipastikan seluruh Yonif 315 Garuda telah siap mengemban tugas negara mengamankan daerah rawan Papua, dan Pangdam Siliwangi berpesan agar pasukan setan itu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dia mengingatkan bagi prajurit Siliwangi untuk berhasil dalam tugas merupakan kehormatan dan kebanggaan yang harus dicunjung tinggi. Kegigihan dan sikap patriotik prajurit Kodam 3 Siliwangi melegenda dalam setiap tugas operasi, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga tertulis dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Seperti yang diketahui, Yonif 315 Garuda yang berjuluk pasukan setan ini memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dan punya kemampuan berkualifikasi untuk melaksanakan tugas operasi militer dan operasi militer selain perang atau OMSP. Dan dengan kemampuan tersebut, Satgas Pamtas Yonif 315 Garuda mampu melaksanakan tugas di daerah perbatasan Papua Nugini dengan baik dan dapat menorehkan prestasi yang terbaik. Latihan taktik dan teknik pertempuran serta menembak yang telah dilaksanakan menunjukkan tingkat kesiapan satuan ini untuk diberangkatkan dalam tugas pengamanan di Papua. Selain itu, Satgas Pemukul Yonif 315 Garuda juga punya kemampuan mengendus atau memburu musuh dengan baik. Dan tak mengherankan, mereka dikenal sebagai pasukan setan. Selain itu, perlu diketahui Yonif 315 Garuda juga berdiri pada 20 Agustus di tahun 48. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mendukung keputusan pemerintah mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai organisasi teroris, namun pasukan yang dilibatkan untuk memberantas teroris juga harus terstruktur dan terkendali dengan baik. Langkah itu menurut dia karena teroris di Papua sudah punya organisasi yang cukup kuat, terstruktur dan mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Karena itulah dia menilai pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan organisasi teroris tersebut haruslah terstruktur dengan baik. Dia pun menilai menunjang keberhasilan penumpasan teroris di Papua, maka pemerintah juga harus segera mengeluarkan peraturan presiden atau perpres tentang keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris. Politisi PDI Perjuangan itu juga mendesak agar setelah status KKB di Papua menjadi teroris, maka harus mendapat penanganan yang lebih komprehensif. Dia mencontohkan, ketika statusnya diturunkan dari organisasi Papua Merdeka menjadi KKB, ternyata tidak mendapatkan tindakan yang efektif. Dia pun mengingatkan agar kejadian yang sudah terjadi jangan sampai terulang kembali, khususnya setelah KKB dinyatakan sebagai organisasi teroris.